Kami dari kelompok 7 akan memberikan pendapat atau kritik mengenai berita BI atau Bank Indonesia blak-blakan soal insentif ke bank yang rajin salurkan kredit. Kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia terus mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi rambatan risiko global ke ekonomi dalam negeri. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan, kebijakan moneter saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ini kebijakan moneter cuma menjaga stability sementara, ujar Destri dalam seminar nasional di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2023. Oleh sebab itu, Bank Sentral harus terus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan makroprudensial. Salah satunya adalah dengan pemberian berbagai insentif lewat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM. Insentif KLM terbaru itu ditunjukkan ke perbankan yang menyalurkan kredit atau pembiayaan secara cepat ke sektor-sektor prioritas. Bentuknya adalah potongan untuk setoran giro wajib minimum atau GWM. Bank Indonesia, kata Destri, telah menaikkan KLM menjadi 4% dari yang sebelumnya 2,8%. Sehingga kalau kita lihat perkiraan akan ada tambahan likuiditas mencapai 160 triliun, ujarnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan untuk menjaga pemulihan sekaligus membangkitkan perekonomian. Adapun kebijakan ini telah dikeluarkan dan berlaku efektif sejak 1 Oktober 2023. Sektor-sektor prioritas yang mendapatkan penyaluran kredit tersebut meliputi antara lain hilirisasi minerba dan non-minerba, perumahan termasuk perumahan rakyat, serta pariwisata termasuk perhotelan dan restoran. Ada juga pembiayaan inklusif termasuk untuk usaha mikro, kecil, dan UKM, dan ultra mikro serta pembiayaan hijau. Selain pada sektor makroprudensial, kebijakan dalam sistem pembayaran juga ditingkatkan agar kualitas risiko pembayaran lebih aman dan nyaman. Digital banking atau uang elektronik ini peningkatannya luar biasa. Penggunaan QRIS sudah mencapai 29 juta pengguna dengan merchant kurang lebih 26 juta. Jadi transaksi terus mengalami peningkatan, ujar Destri. Menurut dia, salah satu faktor yang mendorong konsumsi masyarakat itu adalah bagaimana efisiensi transaksi dalam melakukan sistem pembayaran. Selain itu, kebijakan untuk pendalaman pasar keuangan dan kebijakan ekonomi inklusif dan hijau juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Banyak hal-hal yang diinisiasi oleh pemerintah termasuk kami mengeluarkan SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, dan itu sebagai instrumen moneter kita juga untuk pendalaman pasar keuangan. Belum lagi kebijakan keuangan inklusif untuk UMKM, ujarnya. Menurut pendapat saya mengenai kebijakan moneter saja tidak cukup. Kebijakan moneter terutama menggunakan instrumen seperti suku bunga untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, tetapi terdapat batasan terhadap efektivitas alat ini, terutama ketika suku bunga sudah berada pada tingkat yang sangat rendah. Dalam situasi seperti itu, kebijakan moneter mungkin tidak cukup untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kebijakan moneter tidak menyelesaikan masalah struktural. Kebijakan moneter fokus pada pengaruh ekonomi jangka pendek seperti inflasi dan pertumbuhan, tetapi kebijakan ini tidak secara langsung menangani masalah ekonomi struktural seperti ketidaksetaraan pendapatan, pengangguran struktural, atau masalah sektor tertentu. Kebijakan fiskal dan struktural diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan kebijakan struktural seperti reformasi pasar tenaga kerja dan pendidikan. Kebijakan ini dapat membantu menciptakan dasar untuk pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan produktivitas.
Baik, untuk selanjutnya saya berpendapat yang pertama, efektivitas insentif tentang sejauh mana insentif yang diberikan oleh BI atau Bank Indonesia benar-benar efektif dalam mendorong bank untuk menyalurkan kredit lebih banyak. Bank-bank dapat mengambil insentif tersebut tanpa benar-benar memastikan bahwa pinjaman yang mereka berikan adalah beresiko rendah. Untuk yang kedua, risiko kredit yang mungkin terabaikan jika kebijakan insentif membuat bank-bank lebih agresif dalam memberikan kredit tanpa cukup mempertimbangkan risiko kredit. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan krisis kredit atau non-performing loans atau NPL. Untuk yang ketiga, keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bahwa terlalu banyak fokus pada insentif untuk meningkatkan kredit dapat mengorbankan stabilitas harga atau inflasi jika bank-bank terlalu agresif dalam penyaluran kredit. Untuk yang keempat, perlunya pendekatan holistik bahwa kebijakan moneter harus diintegrasikan dengan pendekatan keuangan yang lebih holistik yang memperhitungkan berbagai faktor ekonomi dan keuangan, termasuk kebijakan fiskal dan struktural. Untuk selanjutnya, keberlanjutan kebijakan. Pertanyaan mungkin diajukan tentang keberlanjutan kebijakan insentif ini. Apakah insentif ini hanya bersifat jangka pendek atau apakah mereka berkelanjutan dalam jangka panjang? Dan apa dampak jangka panjang dari kebijakan ini? Untuk yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan insentif oleh bank-bank. Apakah ada mekanisme yang memastikan bahwa insentif ini digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia? Baik, menurut kritikan yang mengatakan bahwa kebijakan moneter saja itu tidak cukup merupakan pandangan yang umum dalam ekonomi. Dalam prakteknya, banyak ekonom dan pembuat kebijakan mengakui pentingnya menggabungkan berbagai jenis kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas. Kebijakan moneter sering bekerja sama dengan kebijakan fiskal dan struktural untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan dalam perekonomian. Dalam situasi tertentu, koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan otoritas moneter dapat menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian hasil dari pendapat dan kritikan kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.